Salam jumpa kembali di MT Channel Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya atau yang sering disingkat dengan PLTS. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang komponen PLTS, prinsip kerja PLTS, bagaimana merancang PLTS, dan perhitungannya. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya itu adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya atau energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Komponen-komponen pada PLTS itu antara lain adalah modul atau sel surya, charge control, baterai, inverter. Dan setelah keluar dari inverter, ini bisa dipakai untuk beban-beban yang tegangan AC. Prinsip kerja dari PLTS ini sendiri adalah cahaya matahari yang merupakan foton atau fotoelektron akan mengenai modul atau sel surya. Di dalam sel surya ini nanti, energi dari foton itu akan digunakan untuk menggerakkan elektron sehingga elektron akan berpindah dan menghasilkan listrik. Lalu listrik yang dihasilkan akan disimpan di baterai, tetapi pembatas dari arus yang masuk ke baterai itu namanya adalah charge control. Fungsi dari charge control sendiri adalah mengatur arus agar arus yang masuk ke baterai tidak terlalu besar sehingga tidak merusak baterainya sendiri. Lalu setelah dari baterai, karena baterai ini kan tegangan DC, maka kalau untuk beban AC, maka tegangan DC harus kita ubah lagi melalui inverter. Jadi inverter ini adalah alat untuk mengubah tegangan DC menjadi AC. Ya, sekarang kita akan melihat prinsip kerja dari sel surya atau photovoltaic module. Ini adalah gambar dari sel surya. Sel surya ini terbuat dari bahan semikonduktor, di mana nanti spesifikasi daripada sel surya ini wattnya tertulis nanti dalam satuan watt peak. Satuan watt peak ini artinya adalah contoh katakan 30 watt peak ya, katakan sel surya memiliki daya 30 watt peak. Itu artinya adalah dayanya akan 30 watt ketika nanti pemanasannya dalam kondisi peak. Berarti artinya maksimum dayanya si sel surya ini adalah 30 watt. Misalnya peak atau puncak daripada penyinaran cahaya matahari itu katakan dalam jam 9 sampai jam 2 siang, maka nanti waktu peak dari penyinaran itu adalah dan 9 sampai jam 2 itu adalah 5 jam. Berarti nanti daya yang dihasilkan atau energi yang dihasilkan dari satu sel surya yang 30 watt itu adalah 30 dikali 5, berarti 3 kali 5 150 watt hour. Ya, prinsip kerja daripada sel surya ini kira-kira seperti ini. Cahaya matahari sampai atau cahaya matahari mengenai sel surya, maka nanti elektron yang dari sel surya ini akan terpolarisasi atau akan dialirkan melalui elektroda-elektrodanya. Jadi di sini akan nanti ada elektroda positif dan elektroda negatif. Nah, maka nanti akan menghasilkan listrik seperti ini. Keunggulan pembangkit listrik tenaga surya dibandingkan pembangkit listrik yang lain. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga surya merupakan energi terbarukan dan gratis sepanjang hari bahkan sepanjang tahun, dan tidak membutuhkan bahan bakar, biaya perawatan dan pemakaiannya murah, dapat dipasang dengan mudah, dapat dipasang di mana saja, diterapkan secara sentralisasi maupun desentralisasi, memiliki persediaan listrik sendiri, dapat diproses secara otomatis maupun menggunakan operator, ramah lingkungan, modern dan futuristik, dan lifetime. Artinya ini bekerja lama, kurang lebih bisa mencapai 25 tahun. Beberapa kekurangan dari PLTS yaitu biaya pembuatan yang mahal, membutuhkan lahan yang luas untuk PLTS dengan skala besar,
ada beberapa daerah yang kurang dalam hal intensitas cahaya matahari. Jika tidak digunakan dapat menjadi overheating. Beberapa bahan pembuatan sel surya tidak ramah lingkungan. Dan penyimpanan energi tidak dapat dilakukan selama 24 jam karena pada malam hari, panel surya tidak bekerja secara efisien. Lalu kita akan membahas bagaimana menghitung kebutuhan PLTS. Untuk menghitung kebutuhan PLTS atau menginstalasi PLTS, langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama kita menentukan kebutuhan daya, lalu menghitung kebutuhan modul atau sel suryanya, lalu menghitung kebutuhan baterai atau aki, lalu menghitung kebutuhan solar charge control, lalu menghitung kebutuhan kapasitas inverter. Pertama kita tentukan dulu kebutuhan daya. Hitung daya yang dibutuhkan masing-masing peralatan dan lama waktu pemakaian. Seperti tabel yang ada di sini. Misal di satu rumah memiliki lampu 18 watt, satu buah lampu yang 18 watt digunakan dalam 12 jam, maka nanti energi yang dipakai dalam satu hari adalah 18 kali 12 yaitu 216 watt hour. Lalu rumah tersebut mungkin memiliki televisi yang dayanya 75 watt dan dipakai dalam 8 jam per hari, maka daya energi yang dikonsumsi dalam satu hari adalah 600 watt jam. Demikian juga kulkas dan seterusnya. Misalnya item yang ada dalam rumah itu adalah lampu, televisi, kulkas, mesin cuci, pompa air, dan lain-lain. Maka nanti yang perlu kita ambil data dari sini adalah total dari kebutuhan daya yang terpasang, dan yang kedua adalah total energi yang dikonsumsi dalam satu hari. Kalau total daya yang terpasang atau yang dibutuhkan, kita jumlahkan aja semua. Ini adalah 912 watt, sedangkan energi yang dibutuhkan per hari adalah 3200 watt jam. Lalu dari data ini, dari dua data ini, itulah dasarnya kita menentukan berapa sel surya yang dibutuhkan, berapa baterai yang dibutuhkan, berapa charge control yang dibutuhkan, dan inverternya berapa kapasitasnya. Pertama kita lihat menghitung kebutuhan modul surya. Jumlah panel surya yang dibutuhkan itu persamaannya adalah total daya per hari yang dibutuhkan. Kenapa per hari? Karena setiap hari akan ada panas matahari tentunya, jadi total daya per hari dibagi dengan waktu pemanasan, habis itu nanti dibagi dengan kapasitas panel suryanya, dan nanti hasilnya kalau ada pecahan maka harus dibulatkan ke atas. Ya, sebagai contoh, di Indonesia umumnya energi surya dapat diserap dan dikonversi menjadi energi listrik yang berlangsung selama 5 jam. Biasanya itu dari jam 9 sampai jam 2 siang. Panel surya misalnya spesifikasinya adalah 110 watt peak. Ini artinya dayanya akan menjadi 110 ketika peak. Berarti energi yang dihasilkan selama satu hari itu adalah 110 dikali 5, sekitar 550 watt jam lah, kira-kira seperti itu. Maka nanti panel surya yang dibutuhkan adalah 3200 watt jam dibagi 5 dibagi dengan 110 watt peaknya. Maka panel surya yang dibutuhkan adalah 5,8 kalau dibagikan. Maka ini harus dibulatkan ke atas jadi 6 panel surya. Jika ukuran atau kapasitasnya adalah 110 watt peak. Lalu kita menghitung jumlah aki atau jumlah baterainya. Ingat, pemakaian aki itu paling bisa digunakan 50% dari kapasitasnya, karena aki itu tidak boleh digunakan terlalu banyak atau terlalu kering, terlalu habis. Jadi amannya adalah 50%. Sehingga jumlah aki itu tergantung pada hari juga ya. Katakan misalnya di satu daerah tertentu sering terjadi mendung, maka nanti jumlah akinya juga akan pengaruh. Karena apa? PLTS ini kan diharapkan handal, prinsip kerjaannya bisa mengcover walaupun dalam kondisi kondisi mendung, maka jumlah akinya juga akan pengaruh. Bagaimana pengaruhnya? Persamaannya seperti ini. Jumlah aki itu akan sama dengan total kebutuhan daya per harinya berapa dibagi dengan daya akinya atau akumulatornya.
Nah, daya aki itu biasanya bisa kita dapatkan dari spesifikasi akinya. Misalnya akinya itu 12 volt 100 ampere hour, berarti dayanya adalah 12 dikali 100. Lalu total kebutuhan daya tadi itu adalah 3200 watt hour gitu ya. Nah, ini kenapa dikali 2? Karena pemakaian aki itu nggak boleh lebih dari 50%. Maka nanti perhitungannya kita harus kali 2 supaya dia memenuhi. Ya. Sebagai contoh, kebutuhan baterai yang harus juga dipertimbangkan hari otonomi tadi, di mana katakan cuaca dalam kondisi matahari tidak terbit ya, maka nanti akan diperhitungkan sebagai hari otonom. Agar PLTS masih tetap handal, maka nanti perhitungan baterainya harus dipersiapkan untuk hari yang otonom tersebut. Salah satu contoh misalnya, di daerah tersebut bisa sampai 3 hari berturut-turut tidak ada cahaya matahari misalnya. Maka akibat itu kebutuhannya akan menjadi jumlah akinya akan menjadi 3200 watt hour. Ini adalah dari kebutuhan energi yang dibutuhkan per harinya. Lalu dikali 3, kenapa? Supaya handal. Kenapa harus kali 3? Karena data yang dikatakan di sini mungkin saja 3 hari cahaya matahari tidak nongol, seperti itu ya. Lalu dibagi dengan daya baterainya. Spesifikasinya tadi 12 volt 200 ampere jam ya gitu. Berarti nanti kalikan. Lalu dikali 2. Ini kenapa dikali 2? Nah, itu tadi bahwa baterai yang digunakan itu tidak boleh melebihi 50%. Jadi harus dikali 2. Maka jumlah akinya adalah 8. Nah, kalau dihitung misalnya, ini misalnya 7,2, itu tetap harus dibulatkan ke atas. Lalu, menghitung kebutuhan daya solar charge-nya. Jadi, fungsi daripada solar charge-nya ini adalah untuk membatasi arus atau tegangan yang masuk mengisi si baterainya. Jadi, itu sangat penting karena apa? Kalau misalnya terlalu besar pengisiannya, maka nanti bisa jadi baterainya rusak. Untuk menghitung kebutuhan solar charge control, maka kita dapat mengetahui dari karakteristik atau spesifikasi dari solar panelnya. Di solar panelnya itu akan tertulis seperti PM atau daya watt peak-nya, kemudian VM, lalu IM, VOC, dan ISC. ISC ini adalah arus short circuit sebesar 7,5 ampere. Jadi yang dilihat adalah arus short circuit-nya ini aja yang ada tertera pada panel suryanya. Maka untuk melihat atau menghitung daya solar cell-nya, daya kan tegangan dikali arus sebenarnya. Lalu kalau misalnya daya solar cell-nya itu yang dibutuhkan akan berapa, jumlah akinya berapa tadi, dikali dengan arus short circuit-nya. Jadi baterainya yang dibutuhkan tadi atau akinya 8 dikali dengan 7,5 sehingga dapatnya 60 ampere. Maka kita akan menggunakan solar charge control-nya yang memiliki daya minimal 60 ampere. Ya, jadi nanti murni yang dilihat hanya dari arus short circuit-nya saja. Lalu berikutnya kita menghitung kapasitas inverter. Besar kapasitas inverternya tergantung pada daya yang dibutuhkan. Ingat, inverter ini mengubah DC ke AC. Karena pemakaian listrik atau beban-beban listrik di rumah biasanya adalah AC, maka dibutuhkan inverter untuk mengubah DC ke AC. Tentu kita tahu bahwa tegangan keluaran dari baterai masih DC, untuk mengubahnya butuh inverter. Berapakah dia kapasitasnya? Maka kapasitasnya kita lihat aja jumlah total daya, kita dapatkan tadi 912 dari total yang dari lampu, dari kulkas, dan yang lain-lain tadi ya. Maka nanti dari sini kita akan lihat dayanya 912 watt. Berarti kita butuh berapa? Ya, kita butuh inverter yang memiliki kapasitas di atas 912 watt. Misalnya 1000 watt. Sebagai contoh, untuk proyek instalasi PLTS, misalnya ada sebuah rumah ingin menggunakan panel surya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah tersebut menggunakan
5 lampu dengan kapasitas 20 watt dengan pemakaian 12 jam per hari. Lalu ada televisi dengan 100 watt dengan pemakaian 10 jam per hari. Lalu ada radio, pemakaian 3 jam per hari, dan kebutuhan lainnya yang diduga sebesar 50 watt selama 5 jam. Mungkin ini bisa jadi ini adalah ngecas handphone atau laptop dan lain-lain. Maka berapakah kebutuhan dayanya, berapakah kebutuhan akinya, kebutuhan panel suryanya berapa, kebutuhan charge controlnya dan kapasitas inverternya berapa. Jika di sini PLTS-nya dirancang untuk mengantisipasi tidak ada pemanasan selama 2 hari, artinya ini harus di cover. Maka perhitungannya seperti apa? Ya, perhitungan ini akan kita bahas di video berikutnya. Demikian pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, serta ketik komen Anda di kolom komentar. Terima kasih.